semua agama ya. Untuk semua agama gitu. Nah untuk apa? Kenapa yang dibidik atau yang dipilih kok mesti kita Nusantara tanah Jawa? Kok gak tentang tanah liyane riyen? Kok rata-rata mlayu itu mriki. Sejarah mulai awal Wali Songo. Wali Songo pertama sampai Wali Songo yang ke-9. Sebetulnya lah tentang tanah Jawa. Makanya ada apa dengan tanah Jawa? Kan mungkin keagungan. Nah, cara mengagumi tanah Jawa itulah maka sejarah tanah Jawa sangat ditutupi, dihilangkan biar tiang-tiang Jawa nggak mengenali itu. Maka dibuatkanlah tatanan saking agomo lain gowo niku wau betaan niku wau, tapi di balik itu dia menikmati apa yang ada di sini. Nyatane nek memang mriki niku tanah kafir, mriki niku tidak dianggap tanah surga. Kok mriki niku sampai mengembangkan keturunan beranak pinak niku kangge napa? Di tanah Jawa niki ora ono jaminan surga. Iki nek mau jaminan surga niku ten Mekah. Lah lha kok ada bote yang arep jumlah mriki. Apa berdiam diri di mriko. Ini ngoten. Dia nyatane nek boten mriki kok daerah sembalik to? Nggih, kenaan ya. Lah nggih. Jadi itulah nikmatnya di Indonesia, di Nusantara niku di tanah Jawa. Soal itu mriki niku lengkap. Mergi kula yakin Nusantara utami ini pun tanah Jawa niki adalah sebenarnya surga yang dimaksud niku wau. Karena tanda-tandanya jelas. Bahkan keterangan Al-Quran sudah jelas menggambarkan banyak keterangan-keterangan itu yang nyerempet-nyerempet ke keadaan sinten tanah Jawa niki, Nusantara niki. Ya lah. Mulane nek saged wong jenenge kemadian iku ora ana kemadian golek mangan dhewe. Kemadian iku mesti nyerap wite. Dekne lemu wite sing kuru. Nah niki lah sing diterapno sak niki. Mriki niku. Tapi kalau misalnya kita berimajinasi kembali ke masa lalu, ketika kemudian agama itu masuk, kan mesti berarti ono kula ngene, kan pamitan sih. Aku tak mlebu ini ya. Nah terus leluhur kita ini kan sebenarnya juga bukan orang yang bodoh. Kok terus diizini, monggo, kira-kira perspektif cara pandang yang digunakan leluhur kita itu dulu gimana kok sampai memberikan izin, karena itu kan bersangkutan sangat serius terhadap kehidupan anak cucunya di masa yang akan datang. Ini membicarakan tentang leluhur ya. Leluhur yang mengizinkan agama masuk itu sebenarnya bukan leluhur tanah Jawa. Ya, yang dimaksud leluhur ini adalah para raja-raja dahulu. Nah, raja-raja dahulu niku jarang sing tanah asli sing tiang Nusantara. Ngoten lho. Tadi contohnya ya, raja terakhir mau Brawijaya. Brawijaya memang keturunan saking tanah Jawa, tapi piyambake kan permaisuri ini kan yang luar situ ya, yang Jawi. Nah, yang Jawi kebetulan temen itu ada kekuatan tentang agama niku wau. Nah, untuk melanggengkan kerajaannya tanpa merekrut yang sing model ngoten niku. Terus disebut tidak. Dan terus saat ini kali rakyat kecil di saat itu sakit berbuat apa? Kan tetap kuasa tentangane rojo. Nggih betul riyen ngantos saat ini. Dan apa keputusan raja harus diikuti. Kan ngoten. Lek menentang diarani balelo tetap di kunjoro atau di perjoyo atau di pateni. Itu pun jelas. Contohnya ada salah satu tokoh nenek moyang kita sing diakoni gak diakoni Kanjeng Hyang Sabdo Palono ya gitu. Kados pundi carane yang baik menolak ajaran itu. Tapi pendukungnya saking kerajaan. Nah, kerajaan mempunyai kekuatan orang-orang yang beragama. Tetap keputusan di tangan raja. Akhirnya seorang Sabdo Palono ya genggong. Ya mau gak mau harus dikalahkan. Kata saat ini karena mayoritas, jadi minoritas ini seolah-olah ini wong ora kanggo, ini pengalaman lama, kebodohan yang terpelihara. Omongan itu yang kan beragama, ngoten. Saya melihat di kampung-kampung, dusun-dusun itu orang-orang seolah-olah masih memberikan stigma yang buruk terhadap
aliran kepercayaan dari kearifan lokal masing-masing. Entah itu kalau di Jawa ya Kejawen, terus kemudian di Sunda ada sendiri, di mana-mana ada sendiri gitu. Nah, hal seperti ini kalau menurut Pak Darno, jelas perubahannya jelas ada, sekarang sudah mulai. Nah, ini nanti akan seperti apa? Apakah kemudian akan terpecah jadi dua atau gimana? Kira-kira menurut Anda? Terpecah jadi dua, agama sama yang kembali kepada ajaran murni Jawa ini suatu saat. Nah, pulau pandangan pulau ngeten, ini tidak akan terpecah. Namun orang-orang yang beragama, karena mencari jawaban dari agama itu sendiri, kayak pulau tanglet pada umumnya ya. Ini terus agama itu sedaya itu PR. Artinya begitu ajaran sudah mau nyampe tidak dilanjutkan. Nah, makanya dengan kebuntuan cara dia menggali atau kebuntuan cara dia mencari kejelasan itu, saat ini yang kakak ditemukan itu saking ajaran-ajaran Kejawen. Jadi bukan pecah malih, justru makanya akhirnya akan kembali ke tatanan kapitayan, akan kembali ke sana sedoyo. Jelasnya ngoten. Di saat ini bukti ini pun kakak pun sering kalau jumpai rata-rata tiang sing betul kok terima sing agamane namun tengah-tengah, kan agama yang tidak tinggi. Begitu ada penjelasan sing model ngeten iki. Ternyata artinya ini jawabannya, ya ini jawabannya sebenarnya. Jadi betul menolak lah. Tiang-tiang sing menolak ini lah sing mogol, sing abang urung karan matenge, sing kuning urung karan matale, nek ijo urung karan mentahe. Mungkin kering gue cara belum. Jadi bosok sebelum matang gitu. Ya, nanti bosok sadar itu matang itu lah modelnya sok-sokan, kaya ngerti-ngerti, kaya membenarkan bahwa inilah jalan yang paling benar. Jadi di dalam pikirannya sudah tertanam orang ajaran paling sempurna, paling top negara berguna kan juga seperti ini. Itu lah sing tiang mobil itu, tapi lah sing jelas-jelas abang itu jelas matangnya, nek kuning jelas matale, nek hijau jelas mentahe itu ternyata saat ini akan mencari sumber dari hijau, kuning dan merah itu sebenarnya dari apa. Jadi bukan tinggal menikmati, tapi dia belajar dari zat apa yang menyebabkan dari hijau menjadi kuning, dari kuning menjadi merah, atau diurutani matang dua. Yang bulan itu nanti kekancang kali yang Semarang. Monggo Bu. Nama ini pun Mas dari beliau itu musafir sekitar 8-9 tahun mencari guru torikot di mana-mana. Tapi akhirnya dia simpulkan orang yang paling mantap dengan itu ke Jawa, Kejawen. Mas, kalau ajak dereng napi nih, kalau Kejawen itu kan musyrik, sesat, dia ngonten versi ini gula Pak. Kira kalau mencoba untuk membuka pikiran bahwa kebenaran itu bisa datang dari segala macam arah. Oh ternyata berarti si mogol-mogol nonton itu berarti pikirannya kita diperlukan ya kan gitu. Lagi ini mau sing mateng orang jelas matengnya, yang jadi mustari kalau mau nek matengnya keringgol sudah legi ora, kecil ora, sepet ora, tapi dari pangan gara yang ngurus kan itu kan. Kita pertanyaan terakhir Pak Arya mungkin tidak kuat menahan syahwat walau dengan berbagai macam cara. Itu pertanyaan. Maksudnya bagaimana caranya apa? Jadi orang banyak yang menyatakan keluhannya tidak kuat menahan syahwat meskipun sudah dengan berbagai cara, poso, nopo, nah itu contoh dia semua lawan sama berumur. Dan itu kan kebutuhan logis manusia loh ya. Ya pada satu saat ya tetap ada kepuasan. Itu langsung tenggiri balik takdir nih loh. Kalau memang caranya seperti itu, itu berarti nolak tersebut tidak. Dan aksara Jawa itu jelas agak. Data Sawolo itu saat temennya kan datang kena suwolo, akhirnya datang kena suwolo sing pundi. Ini tentang zat. Nah, zat itu sepaten, ngerti Mbak. Jadi tiang itu
memang panjangnya urip dipaksa kados pundi piye isane mati napa saged lah saged. Nah makanya pangeran itu nyiptakno kawula niku digawe lawan jenis di perkawis sing ngoten. Oke. Kalau memang itu nggak bisa ditahan, ya dicarikan lawannya lah untuk memuaskan sama dia niku. Nah caranya itu seperti ya, itu hak masing-masing, tidak perlu diajari dan tidak perlu harus dimarahi atau tidak perlu disukani pencerahan. Mungkin lek pun wancine lain nak larang-larang di Ngoten ya, Pak. nggih, bedine. Wong maling dadi wali kok. Kok mikir lho, pengalaman sahabat kok bingung. Kecil Rasulullah dikongkon wasi ngono. Nggih Pak, jenengan anu nggih menawi ditanggap kami ngaji rasa wayang golekan purun nggih Pak nggih. Insyaallah. Harga spesial nggih Pak nggih. Itu spesial. Nggih Pak Karno tentamu kula sangonten terus sangat pun mungkin dipun lajengaken. Nggih. Seru soal ini. Nggih. Terus Pak Karno hari